Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang molalitas dan molaritas ya. Kita lihat rumusnya. Kalau molalitas pakai L ya, ini lambangnya M kecil atau itunya juga apa tuh namanya, satuannya juga M kecil ya. Ini rumusnya GR per MR kali 1000 per P. GR itu adalah massa zat terlarut, P itu adalah massa pelarutnya ya. Namanya larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dengan pelarut. Misalnya larutan garam, garamnya dilarutkan 20 gram, airnya misalnya 80 gram, nah itu jadilah larutan garam. Sekarang bedanya apa dengan molaritas atau M besar? M besar itu rumusnya GR per MR kali 1000 per V. GR-nya sama, dia massa zat terlarut. Ingat lihat V-nya. V-nya itu bukan volume pelarut, tapi volume larutan. Nah, tuannya harus milih ya kalau pakai rumus ini. Volume larutan itu merupakan penjumlahan dari volume zat terlarut ditambah volume pelarut. Ya, itu bedanya. Itu volume larutan itu jadi volume totalnya larutan ya. Nah, bisa juga pakai rumus yang ini, mol per volume. Pakai mol di sininya, tapi volumenya harus dalam satuan liter ya. Ada juga rumus yang lain kalau diketahui massa jenisnya, pakai rumus ini, 10 kali rho kali kadar per mr. Rho ini adalah massa jenis zat terlarut. Kalau kadar itu adalah persen beratnya zat terlarut. Misal kalau kadarnya diketahui 30%, kalian masukkan ke sininya adalah angka 30 ya, bukan 30 per 100. Karena ini adalah udah rumus hasil konversi. Baik, sekarang kita latihan ya. Di sini Ibu udah beberapa kasih contoh soal ya. Kita lihat dulu nomor 1. Ya, nomor 1. Nomor 1 yang diketahui apa dulu ya? Nih. Sini nomor 1, soalnya hitunglah molalitas jika 4 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam air sebanyak 100 ml. Jadi kalau dalam soal tersebut kita tahu bahwa zat terlarutnya adalah natrium hidroksida atau NaOH dan pelarutnya adalah air ya. Kita tulis kalau zat terlarut itu kan GR ya, 4 gram. Terus pelarutnya air. Air itu kan 100 ml, karena air itu berat jadi C1, jadi 100 ml air itu adalah sama dengan 100 gram. Terus diketahui juga AR-nya ya, ini untuk ngitung MR. HRNA-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Ya, yang ditanyain apa ini sekarang? Ditanyain terus hitung molalitas, berarti yang ditanyain adalah M kecil. Ya. Kita jawab. Kita tulis dulu rumusnya kalau menjawab soal M sama dengan GR per MR dikali 1000 per P. Ya, kita lihat di sini udah ada semua belum? Oh, GR udah ada nih. P udah ada juga. Sekarang tinggal kita ngitung MR. MR-nya karena MR-nya belum ada ya. Kita hitung dulu MR-nya. MR NaOH. Ya, natrium hidroksida itu MrNaOH. Yang namanya MR itu adalah penjumlahan dari AR-nya. Lihat di sini dikalikan angka ID kalau ada, tapi di sini Na cuma 1 ya. Berarti langsung aja 1 kali Na, ARNA ditambah 1 kali ARO ditambah 1 kali ARH. Ya, ARNA-nya berapa? Udah ada 23. ARO-nya berapa? 16. ARH-nya 1. Ya, kita tinggal jumlahin, berarti semuanya ada 40. Udah, tinggal masukin ke rumus ya. Rumusnya ini. Berarti M sama dengan berapa GR-nya? GR-nya ini ya, berarti GR-nya 40. Terus MR-nya berapa? MR tadi barusan kita hitung juga 40. Maaf, GR-nya 4 ya. Ya. Terus apa lagi? 1000 dibagi berapa P-nya? Oh, P-nya 100. Ya, tinggal kita hitung. 100 dibagi 100, 1 ya. 10 dibagi 10, 1 ya. Ini juga sama, 4 dibagi 4, 1. Jadi hasilnya 1 molar. Ya, cukup mudah untuk soal ini. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dihapus dulu. Kecilin dulu, kita lihat soal yang kedua. Berapakah kemolaran larutan urea 30%? Nah, soal kedua yang diketahui hanya urea 30%.
Kalau di sini diketahui urea 30%, ini berarti artinya zat terlarutnya atau ureanya itu adalah 30 gram. Nah, karena dilarutkan dalam air, berarti airnya adalah 100 dikurang 30 gram. Jadi airnya ada 70 gram. Baik, sekarang kita lihat yang ditanyakan apa. Oh, yang ditanyakan sama ya. Yang ditanyakan adalah kemolalan. Ya, sekarang kita hitung. Kayak tadi sama rumusnya. M sama dengan GR per MR kali 1000 per P. GR-nya berapa? Ini GR-nya ya, 30 gram. MR-nya, oh ya, MR urea belum diketahui ya. Maaf, itu soalnya kurang. MR urea itu 60 ya. Kita tinggal masukin 60 dikali 1000 per P-nya berapa? 70 ya. Kita hitung, boleh disederhanakan dulu. 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10, 1 ya. Berarti adalah 300 per 42. Sama dengan berapa hasilnya? Bisa dihitung. Hasilnya adalah 7,14 molar. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk hal ini. Jadi kalau diketahui persennya, itu berarti zat larutnya sesuai dengan persennya 30 gram, berarti airnya tinggal 100 dikurang 30 ya. Demikian juga dengan soal dengan angka-angka yang lain seperti itu caranya. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini lihat nomor 3. Nomor 3 itu yang diketahui apa? Yang diketahui kita tulis dulu kayak tadi sama. Berapa banyaknya C2H5OH yang harus dilarutkan dalam 500 gram air? Berarti pelarutnya P. Pelarutnya berapa? 500 gram. Ya kan? Terus ada molaritas ya, supaya menghasilkan larutan 0,1 M. Berarti molaritasnya adalah 0,1 molar. Nah, yang ditanyain apa sih? Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya C2H5OH. Berarti GR. Ya kan? Zat terlarutnya. Ayo kita hitung sekarang. Yang ditanyakan adalah GR. MR-nya udah ada belum ya? Oh iya lupa. MR-nya udah ada berapa MR-nya? 46 ya. C2H5OH itu MR-nya 46 ya, betul. Sekarang kita jawab ya. Ya, kita jawab. Rumusnya biasa kita tulis dulu. GR per MR dikali 1000 per P. M-nya kita masukin 0,1. GR-nya dicari ya. MR-nya 46 dikali 1000 per berapa P-nya? P-nya ini ya. Oh, P-nya 500. Ya, kita coret-coret biar mudah ya. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya udah, tinggal dikali silang. 0,1 dikali 46. GR dikali 2. Kita langsung tulis di kiri ya. 0,1 di kiri kali 46 dikali sama dengan GR dikali 2. Bisa dipindahin. Berarti 2 GR di kiri, 0,1 dikali 46. Ya, berarti 2 GR sama dengan, kurang jelas ya, 2 GR sama dengan 0,1 dikali 46 berarti 40,6. Ya, berarti GR-nya 4,6 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,3 gram. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh hal berikutnya adalah ini tentang molaritas atau M besar ya. Lihat, perhatikan nomor 1. Sama ya, kita tulis diketahuinya dulu ya. Berapakah molaritas larutan urea 10% dengan berat jenis 1,32 gram per cm kubik. Air-airnya diketahui ya. Jadi kalau ditanyain molaritas ada berat jenisnya, maka pakai rumusnya yang mana? Yang tadi, yang M10 kali rho kali kadar dibagi MR ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Berarti yang diketahuinya adalah persen urea. Tuh, persen urea. Ureanya berapa persen? 10% ya, 10%. Terus massa jenisnya ada
1,32 gram per cm kubik. Terus ada AR-nya ya, ARC itu 12, O-nya 16, N-nya 14, H-nya 1. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah molaritas. Ya, kita jawab sekarang sama-sama. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya M itu kalau ada massa jenisnya berarti 10 kali rho kali kadar dibagi MR. Nah, kita lihat MR-nya udah ada belum ya? Oh, MR-nya belum ada. Berarti kita hitung dulu. MR, urea itu rumus kimianya apa ya? CO NH2 2 kali. Nah, kita belajar ngitung lagi mengingat waktu kelas 10 ya. ARC, C-nya cuma 1 ya, berarti tulis ARC. O-nya juga cuma 1 ya, berarti tulis ARO. Nah, sekarang N-nya lihat, kalau dikurungin dikaliin lagi dengan yang angka di luar kurung ya, berarti N-nya 1 kali 2. Berarti N-nya ada 2. Berarti 2 kali ARN. Sekarang lihat H-nya, H-nya juga ada 2 di sini. Tapi dikurungin ada lagi 2, berarti dikaliin, berarti H-nya ada 4 ya. 4 AR H. Masukin angkanya airnya, ARC 12, O 16, N itu 2 dikali 14 ya, udah diketahui ya. 4 dikali HRH-nya 1. Jadi MR CONH 22 kali kalau dihitung itu adalah 60. Ya, sekarang kita hitung. Kita masukin angkanya di sini. Nah, 10 kali kadarnya berapa nih kadarnya? Ini kadarnya 1,32. Barat jenis 1,32. Kadarnya 10%. Kita masukin angkanya 10. Dibagi MR-nya berapa? 60. Ya. Boleh ada yang dicoret dulu? 10 bagi 10, 1 ya. 10 dikali 1,32 sama dengan 13,2 ya, dibagi 6. Dapat hasilnya 2,2 molar. Molar, bacanya molar bukan molal ya, tapi molar. Kayak yang besar pakai R ya. Nah, seperti itu jawaban nomor 1 ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Ya, nomor 2. Nomor 2 itu ya, lihat yang diketahui apa? Tentukan molar kelautan dibuat dengan melarutkan 0,2 mol H2SO4 dalam 100 ml larutan. Nah, ini mudah. Berarti karena dia diketahui molnya, berarti nanti rumusnya pakai mol per volume ya. Seperti tadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya mol H2SO4 ya, NH2SO4 sama dengan 0,2 mol. Terus volume larutannya itu adalah berapa? 100 mili. Ya, kita masukin rumus. Yang ditanyakan dulu sebentar. Yang ditanyakan adalah molaritas ya. Ya, kita siap masukin rumus. M sama dengan karena diketahui mol. Kalau yang diketahui mol berarti kita masukinnya adalah volumenya harus dalam satuan liter ya. Berarti kita rubah dulu ini dalam satuan liter. 100 mili berarti 100 per 1000. Jadi 0,1 liter ya. Langsung dimasukin. Berarti ini N per V. N-nya udah ada, ini N-nya 0,2 mol. Terus V-nya yang ini dalam satuan liter ya, 0,1 sama dengan ya 0,2 dibagi 0,1 2 molar. Ya, seperti itu. Itu adalah nomor 2. Baik, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Nomor 3, yang diketahui apa aja nih? Oh, ini adalah CaCO3. Berapa molaritas larutan jika 5 gram CaCO3 dilarutkan dalam 100 ml larutan? MR-nya udah ada. Mudah ini ya. Yang diketahui dulu, terus yang diketahui. Ya, GR. CaCO3 kan GR-nya ya? GR-nya 5 gram.
Terus ada volume larutan. Volume larutannya 100 mili. MR-nya juga udah ada. Wah, ini mudah, tinggal masukin rumus ya. Yang ditanyain adalah molaritas. Ya, kalau kita jawab pakai rumus yang mana nih? GR V MR. Berarti pakai rumus yang GR per MR kali 1000 per V. GR-nya berapa? Oh, 5 gram. MR-nya 100. Volumenya kalau dalam rumus ini satuannya mililiter. Berarti ini udah tinggal masukin. Ya. Dicoret-coret, 100 dibagi 100, 1. 10 dibagi 10, 1. Berarti hasilnya 5 per 10. 5 per 10 itu adalah 0,5 molar. Molar atau mol per liter. Ya, sekian dulu dari Ibu. Semoga penjelasan yang simple ini bisa dimengerti ya, dan kalian bisa latihan soal dengan contoh-contoh soal yang lainnya yang lebih bervariasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.